Di awal film kita akan melihat Don Sien berlari seedan-edannya menuju ke arah para siswa yang sedang melakukan pertarungan. Dan adegan inilah yang akan kita lihat di akhir episode nanti. Sebelum itu terjadi, Sien selalu memimpikan teman-temannya yang ada di season sebelumnya, yaitu An Suho dan juga Jae-bom. Mimpi itu sering sekali muncul hingga ibunya menyarankan Sien untuk menemui seorang psikiater. 같은 꿈을 계속 꾼다고 했죠. 꿈은 꿈일 뿐이니까요. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau di season sebelumnya, Sien sempat membuat masalah hingga dia dikeluarkan dari sekolah, dan sekarang dia harus pindah ke sekolah yang baru, namanya sekolah Unjang, dengan predikat seorang psikopat karena kasus barbar di sekolah sebelumnya. Di dalam kelas, seorang siswa bernama Juntae tak sengaja menyenggol Sien yang sedang tiduran. Untungnya Sien memaafkannya, lalu melanjutkan tidur sebelum belajar. Juntae ini bisa dibilang kacung sekolah. Setiap hari dia harus mengantarkan makanan dan minuman kepada siswa-siswa yang dikenal galak dan berpengaruh. Juntae sempat melakukan kesalahan, tapi beruntung kali ini Juntae masih bisa dimaafkan, dan sebagai gantinya dia harus membawakannya iPhone. Melihat catatan bahwa Sien lah yang belum pernah mengumpulkan ponselnya, Juntae langsung bertanya tentang ponsel yang Sien pakai. Tapi Sien yang pelit bicara ini sama sekali tak mau menjawab pertanyaan Juntae. Perkenalkan, siswa ini namanya Hyoman. Entah bisnis apa yang dijalankannya, karena dia selalu menyuruh para kacungnya untuk mengumpulkan iPhone para siswa lalu membawanya sebagian. Katanya dia melakukan itu agar sekolah mereka bisa aman. Hyoman sempat melihat catatan Juntae tentang siapa saja siswa yang belum pernah kehilangan iPhone-nya. Dari catatan itu terlihat hanya Sien lah yang belum pernah kehilangan iPhone. Juntae jujur kalau dia takut pada Sien karena di hari pertama sekolah saja Sien langsung berani terlibat adu bacot dengan Hyoman. Hyoman yang tak terima disejajarkan dengan Sien langsung melakukan hal ini. Mengancam akan melakukan yang lebih parah lagi jika dia gagal mengambil iPhone Sien. Alhasil, besok sebelum pelajaran berakhir, dia mengambil handphone di ruang guru, memisahkan HP Sien di toilet, kemudian membagikannya di kelas. Juntae pura-pura bego saat Sien bertanya kenapa hanya HP-nya saja yang tidak ada. Melihat bibir Juntae yang terluka, Sien sepertinya sadar dengan apa yang terjadi pada Juntae. Memilih pergi seolah-olah dia tidak tahu. Setelah itu Juntae menyerahkan iPhone-nya kepada anak buah si Hyoman, kemudian pergi menyusul Sien, berjanji akan mengganti sebagian uang jika Sien akan membeli ponsel baru. Sien yang tahu situasi Juntae sebagai kacung sekolah sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Dia hanya bilang kalau Juntae seorang pengecut. 너 마음 편해지려고 이러는 거잖아. 진짜 비겁한 거야? 그거. Sepulang sekolah, Sien jalan-jalan ke pasar Tonggeng, meminta sang ibu agar membelikannya HP baru. Setibanya di rumah, Sien selalu mengkonsumsi obat tidur, meskipun tetap susah tidur karena dia selalu kepikiran dengan sahabatnya Suho yang sekarang masih terbaring di rumah sakit. 언제 깨어날 수 있을까? 같은 반 애한테 비겁하다는 말을 했어. Hari Rabu isuk-isuk Sien kembali ke sekolah, tak sengaja melihat Juntae sedang dirundung oleh Hyoman dan kawan-kawannya. Seketika, Sien teringat dengan Jae-bom, teman di season pertamanya yang awalnya selalu dirundung juga. Sempat kepikiran untuk melakukan hal ini. Tapi dia memilih untuk pergi saja karena dia tidak mau membuat onar lagi. Bisa-bisa dia dipindahkan ibunya ke sekolah lain. Saat sedang istirahat, Sien memilih untuk tidur daripada makan siang bersama para siswa lain. Dan Juntae yang tahu itu sengaja menyimpan susu serta roti di atas meja Sien. Sien yang pendiam, jarang ngomong, dan sekalinya ngomong bau, menolak makanan tersebut, tapi Juntae tak mau membawanya lagi. Karena itu sebagai permintaan maafnya setelah kemarin HP Sien hilang gara-gara dirinya. Jujur, kalau HP itu sebenarnya sengaja dia ambil untuk diberikan kepada Hyoman. Dia mengaku tak ada pilihan karena dia takut dihajar lagi oleh Hyoman.
bertanya bagaimana caranya agar dia tidak lagi menjadi seorang pengecut. Si Eun menjawab kalau itu sesuai dengan hukum Newton 3, tak ada reaksi tanpa adanya aksi. 작용이 없으면 반작용도 없는 거야. Juntae yang terus merenungi kata-kata si Eun tadi bertekad akan merubah sikapnya mulai hari ini juga. Itu dibuktikan ketika dia tak mau mengangkat telepon dari para begundal itu yang pastinya meminta uang hanya untuk senang-senang. Untungnya saat itu Hyoman masih memiliki uang buat bayar minuman hasil bisnis kutilnya. Sedangkan si Eun tak sengaja melihat anak-anak sekolahnya dipalakin uang oleh anak-anak sekolah lain. Anak-anak sekolah Unjang akan terus dirundung, dipalakin setiap hari karena sekolah Unjang tak mau bergabung dengan aliansi mereka. Hyoman yang melihat teman-teman sekolahnya dipalakin seperti itu hanya diam saja, menyuruh teman-temannya untuk menuruti saja apapun yang mereka mau. 은장 진짜 연합 들어오나? Di dalam, Hyoman bertemu dengan Songjae, orang kedua aliansi. Dia meminta maaf karena belum bisa menyetor iPhone hari ini. Dia berjanji akan menyetor iPhone lebih banyak bulan depan, asalkan Songjae mau menangani Park Hyo-min yang sebentar lagi akan bebas dari skorsing. Songjae ini bukanlah anak sekolahan biasa, itu dibuktikan ketika dia berani menghajar orang dewasa yang sedari tadi mengumpatnya. 저 새끼 이름이 뭐냐? Kembali ke Juntae yang terus-terusan gak mengangkat telepon dari para perundung itu karena dia tak mau lagi jadi pengecut seperti yang diomongkan si Eun tadi siang. Untuk itu, dia sengaja datang ke sekolah setelah sholat subuh, membongkar lemari tempat Hyoman menyimpan iPhone para siswa. Setelah itu, dia sengaja membagikan HP-HP tersebut kepada pemiliknya sambil tak lupa meminta maaf. 박병민, 김훈영. Sekolah benar-benar dibuat geger dengan apa yang dilakukan oleh Juntae, apalagi si Hyoman yang langsung marah-marah mencari Juntae saat itu juga. Tahu kalau Hyoman sudah tiba di kelas, Juntae langsung memasang apem di mulut untuk melindungi giginya. Dia berusaha memasang kuda-kuda, tapi tetap saja gampang dihajar. Kejadian ini mengingatkan si Eun pada teman-teman di sekolahnya dulu. Sehingga ketika Hyoman akan memukul Juntae pakai kursi, 손 넘지 말라고. si Eun sengaja tak melawan karena dia tak mau lagi cari masalah yang akan mengakibatkannya dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu di ruangan lain, anak basket merasa kesal karena Hyo-min tak bisa latihan gara-gara diskors pihak sekolah, apalagi sebentar lagi mereka akan menghadapi turnamen basket antar sekolah. Yongtak yang kesal berniat akan menemui guru, tapi fokusnya teralihkan saat melihat para siswa berbondong-bondong menuju kelas 24. Yongtak mengira ada pembagian minyak goreng gratis di sana, tapi nyatanya hanya perseteruan biasa. Si Eun yang sudah tahu kemana arah gerakan si Hyoman, kali ini bisa membuatnya jatuh tanpa harus memukul. Hal itu jelas membuat Hyoman tambah marah, tapi Hyoman yang kesal sama sekali gak takut pada Yongtak karena dia hanya takut pada Hyo-min. Namun seketika Hyoman langsung ketakutan, berjanji akan membuat perhitungan dengan mereka. Tanpa mengucapkan terima kasih pada Yongtak, si Eun langsung menghampiri Juntae, mengajaknya untuk pergi ke ruang UKS. Dan Yongtak cukup kesal juga dengan kelakuan si Eun itu. 좀 그렇네. Bukannya masuk ke ruang UKS, Juntae malah masuk ke tempat khusus, tempat orang-orang bulian mengobati lukanya. Mereka takut ke ruang UKS, karena kalau sampai pihak sekolah tahu ini adalah sebuah perundungan, maka Hyoman akan diskors. Dan secara otomatis mereka akan kena pukul lagi. Di sana, si Eun bertanya kenapa Juntae membagikan lagi HP-HP itu. Juntae menjawab bahwa dia hanya mengikuti ucapan si Eun agar tidak menjadi pengecut. 일탄 제3법칙. 그런 뜻도 아닌데? 작용에는 옳은 반작용이 따른다. Tak berapa lama, teman-teman Juntae yang tergabung dalam SKB alias siswa khusus bully datang menjenguk untuk sekedar mengucapkan yang sabar ya. Kejadian tadi benar-benar menjadikan si Eun sebagai bahan pembicaraan. Meskipun gak melawan nih, menurut mereka, tatapan mata si Eun memperlihatkan kalau dia adalah seorang psikopat. Jangankan manusia, setan juga diajak gelut sama dia mah.
Makanya tak salah jika selama ini Yeoman sebenarnya hati-hati terhadap si En. Yongtak yang penasaran bertanya siapa si En sebenarnya. Mereka bilang, konon katanya menurut teman-teman si En di sekolahnya yang dulu, si En pernah menghajar kaki orang dengan barbel dan menusuk tubuh siswa lain dengan gunting. Pokoknya, si En adalah murid barbar yang gak boleh diganggu. Hanya saja Yongtak masih gak percaya serta menganggap kalau itu hanyalah omong kosong belaka. Menyuruh mereka agar tak menyebar rumor yang belum pasti kebenarannya. Setelah Yongtak pergi dari sana, Yeoman sengaja masuk, mendekati anak-anak tersebut, mengajak mereka untuk mengadu domba si En dengan Yongtak. Si En sendiri dihampiri oleh Juntae, memberinya magnesium serta ompol kecoa agar si En bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Dengan begitu, alih-alih mengkonsumsi resep dokter, si En lebih memilih minuman yang diberikan Juntae. Alhasil, besoknya saat jam istirahat, si En tak lagi tidur di kelas. Untuk pertama kalinya, dia ikut makan bareng dengan siswa yang lain. Setelah makan, mereka berdua nongkrong di pinggir lapang, tapi tiba-tiba berandalan ini datang so akrab, pura-pura meminta maaf atas kejadian kemarin. Kedekatan mereka itu dilihat dari kejauhan oleh Yontak, dan Yeoman yang punya rencana licik segera mendekatinya, berkata kalau dia dan si En punya rencana untuk menghajar dirinya. 네가 계속 나를 쳐 꼬라보니까 그 개새끼 죽이는데 아주 큰 도움 되지. Sebelum masuk kelas, Juntae menyuruh si En untuk masuk ke kelas duluan karena dia mau pergi dulu ke toilet. 준태야. Sedangkan Yeoman diam-diam masuk ke base camp anak-anak basket, mengacak-acak tempat tersebut sebagai bagian dari rencananya. Di kelas, si En tentu khawatir karena sedari tadi Juntae belum kembali juga. Ditambah lagi, guru PPKN ini terus menanyakannya. Setelah jam sekolah berakhir, Yeoman memberitahu kalau Juntae disekap di ruang basket oleh Yontak. Si En pun segera pergi ke ruangan yang sudah berantakan itu, menemukan Juntae sedang disekap di dalam lemari. Di saat bersamaan, kacung si Yeoman ini memberitahu Yontak kalau sekarang si En dan Yeoman sedang menunggunya di base camp basket, ingin melakukan pertarungan dengannya. Jelas dong Yontak marah, memanggil-manggil nama si En yang kebetulan terlihat baru saja keluar dari base camp anak basket. Tapi si En tak mau menggubrisnya. Yontak benar-benar sangat murka melihat tempatnya sudah diamburadulin kayak gini. Segera pergi mencari si En. Di lain sisi, Yeoman menyiapkan anak buahnya. Mereka akan menyerang Yontak dan si En setelah mereka berdua kelelahan. Seperti biasa saat si En mau pulang sendirian, Juntae selalu datang menghampirinya sekedar mengakrabkan diri. Namun di perjalanan, mereka dicegat si Yontak, menyangka kalau si En lah yang mengobrak-abrik base campnya. Juntae berusaha menjelaskan, tapi karena Yontak sudah terlanjur emosi, dia malah memarahi Juntae. 죽여버리기 전에 때려. Si En juga sebenarnya tidak mau melawan Yontak, karena dia sudah tahu ini pasti perbuatan Hyomin. Namun karena Yontak membahas tentang masa lalu si En yang pernah membuat temannya cacat dan koma, si En langsung emosi meladeni tantangan Yontak. Setelah mereka berdua kelelahan, Yeoman CS datang menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka berdua. Tentu saja mereka kewalahan dan di saat si En akan dihajar, inilah Pak Hyomin, orang nomor 1 di sekolah Unjang, sekaligus penjaga perdamaian di sekolah tersebut. Baru muncul karena dia udah beberapa hari diskors pihak sekolah. Tanpa banyak bacot lagi, langsung mengeluarkan jurus nog kecincalangnya. 화물선 운동? 왜 넌 누구냐?
Hyumin langsung memarahi Yontak karena dikira Yontak mementingkan gelut daripada latihan basket. Tapi Yontak balik menuduh Hyumin karena gara-gara dirinya diskors, tim basket sekolah ini jadi gak ikut turnamen antar sekolah. Anak buah si Hyoman mencoba melawan Hyumin, tapi mereka bukanlah lawan sebanding untuknya. Jadi, Hyumin sebenarnya gak mempermasalahkan mereka mau jadi apa, jadi preman, copet, penjahat uncat, atau apalah itu. Yang penting mereka tidak memakai seragam sekolah saat melakukan hal negatif. Nah, setelah tahu kalau ini adalah ulah Hyoman yang mengadu domba mereka, Yontak juga tak ragu untuk meminta maaf, termasuk Hyumin. Di halte bis, Jongtae menyarankan Si-eun agar tidak terlalu memikirkan ucapan Yontak yang menuduhnya sebagai orang munafik, pura-pura baik padahal telah merusak hidup orang lain. Tapi Si-eun mengakui itu, makanya dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama yang akan mengakibatkan orang-orang terdekatnya terluka. Besoknya, Hyumin pergi ke sekolah seperti biasa, disambut oleh siswa-siswa lain yang mengidolakannya. Karena dengan adanya dia, sekolah akan kembali aman, tidak akan ada keributan lagi. Masalahnya, perkelahian kemarin membuat mereka dipanggil ke ruang guru, dan sebagai hukumannya, mereka harus menjadi sukarelawan di akhir pekan. Yontak jelas tak terima kenapa hanya mereka saja yang menerima hukuman, padahal Hyoman CS lah yang memulai duluan. Tapi guru bedegong ini tetap gak percaya, karena menurut saksi mata, mereka lah yang memukul Hyoman CS. Keluar dari ruang guru, Yontak dan Si-eun kembali saling meminta maaf atas kejadian kemarin. Namun, Hyumin yang melihat mereka sama-sama canggung, langsung bercanda menyentuh rambut Si-eun beberapa kali. Dan katanya, Si-eun juga boleh melakukan hal yang sama kepada dirinya. Saat menonton Hyumin CS sedang bermain basket, Yuntae menjelaskan, meskipun kelakuan Hyumin sedikit aneh, tapi bagi para siswa di sini, dia adalah seorang pelindung bagi mereka. Jadi, di wilayah ini ada sebuah aliansi, di mana hampir semua sekolah bergabung ke dalam aliansi tersebut, kecuali sekolah Unjang. Aliansi itu dipimpin oleh Baekjin dari sekolah Ioil, Sonje dari sekolah Ganghak, Songmok dari sekolah Undur-Undur, dan Baekdongha dari SMA Pasundan. Mereka semua bersatu melakukan aktivitas layaknya gangster. Hyoman sengaja mengumpulkan ponsel para siswa untuk diserahkan kepada Songje sebagai syarat gabung dengan aliansi itu. Tapi dengan adanya Hyumin lagi, maka rencana Hyoman tak akan terrealisasi karena Hyumin tak suka dengan hal-hal yang berbau negatif. Namun, efek dari tidak bergabungnya sekolah Unjang ke dalam aliansi tak jarang membuat siswanya jadi sasaran bully serta pemalakan dari kubu aliansi. Dan tak jarang, Hyumin juga harus bertarung sendirian demi melindungi teman-temannya. Singkatnya, saat pulang sekolah, gara-gara kasus perkelahian kemarin, Si-eun ditegur ibunya, mengingatkan jangan sampai kejadian di sekolah yang dulu terulang kembali. Sedangkan di markas aliansi, para pemimpin masing-masing sekolah akan diberi upah sebagai ganti karena mereka telah memberikan iPhone hasil mencuri dari teman-teman sekolahnya. Lain halnya dengan Hyoman yang harus dihajar habis-habisan karena tak ada satupun iPhone yang dapat dia berikan. Hyoman memohon meminta waktu kepada Baekjin, tapi Baekjin gak mempedulikannya. Menyuruh si Songje untuk membujuk Hyumin agar sekolah Unjang mau bergabung dengan aliansi mereka. Akhir pekan pun tiba, mereka berempat menjalankan hukumannya sebagai sukarelawan di sebuah museum. Saat mereka sedang bercanda, sumpit yang dipakai Hyumin tak sengaja terlempar ke sweater Si-eun. Membuat Si-eun permisi ke toilet ingin membersihkan sweaternya. Namun tak diduga, di sana dia malah bertemu Songje yang diutus Baekjin untuk menemui Hyumin. Karena Songje tahu kalau Si-eun merupakan teman Hyumin, dia pun coba-coba memberi pelajaran kepada Si-eun. Untungnya, perkelahian itu tak berlangsung lama karena Songje hanya berniat menyapanya saja. Di saat bersamaan, Hyumin juga pergi menuju toilet, dan Songje yang kebetulan melihatnya langsung menyapanya, memberitahu kalau dia sudah bertemu dengan teman barunya di toilet. Hyumin jelas khawatir, karena pastinya Songje telah menghajar Si-eun di toilet. Songje mengatakan sengaja datang ke sini karena dia disuruh Baekjin untuk mengajak sekolah Unjang gabung dengan aliansi mereka. Tentu saja Hyumin menolak, menyuruh Songje pergi dari tempat itu sebelum dia membunuhnya. Hyumin juga nampak senang saat melihat Si-eun baik-baik saja sepulang dari toilet. Nah, meskipun Baekjin ini adalah seorang pemimpin aliansi,
tapi dia merupakan murid pintar, memiliki nilai paling tinggi dari semua nilai siswa di seluruh Korea. Dan karena kepintarannya itulah, sebagian murid menyangka bahwa kemampuan silat Baekgin tidak lebih hebat dari orang nomor 2 di aliansi, yaitu Songjae. Makanya Hyoman sengaja mengirimkan pesan agar Baekgin datang ke tempat yang sudah ditentukan dengan alasan kalau dia akan memberikan banyak iPhone seperti yang Baekgin inginkan. Dan benar saja, itu hanyalah jebakan karena Hyoman CS sudah siap untuk menghajarnya. 싸움 좆도 못하면서 그냥 금성재 뒤에 숨어가지고 쉽냐? 너클 하나, 쇠파이프 둘, 시끄러운 소리. Hyoman ternyata salah besar. Kemampuan silat Baekgin justru gak ada obat. Sebelum pulang, Baekgin dapat pesan foto dari Songjae memberitahu kalau Hyomin punya teman baru. Selesai menjalankan tugas sebagai relawan, Hyomin mengajak teman-temannya untuk makan ayam goreng di tempat ayahnya. Tapi sayang, Si-eun gak bisa ikut karena dia sudah ada janji. Sempat terjadi adu mulut antara Hyomin dengan ayahnya karena ayahnya tahu ini pasti akan gratis, tapi setidaknya Hyomin harus goreng sendiri. Namun Hyomin tak peduli, menyuruh teman-temannya untuk segera makan. Dalam kesempatan itu, Juntae memberitahu kejadian yang terjadi di sekolah beberapa hari terakhir, diawali dengan dirinya yang membagikan ponsel para siswa yang sempat dicuri oleh Hyoman. Sampai-sampai dia harus dihajar habis-habisan. Juntae berkata, dia memiliki keberanian seperti itu berkat Si-eun yang selama ini selalu menolong dan memotivasinya. Membuat Hyomin semakin suka dengan Si-eun. Si-eun sendiri seperti biasa pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suho yang masih terbaring. Tiba-tiba dia ditelepon oleh Hyomin hanya sekedar menanyakan apakah Si-eun sudah sampai rumah apa belum, karena dia khawatir takut Si-eun ada yang membuntuti. Si-eun menjawab bahwa dia sudah sampai di rumah, padahal Si-eun ingin memberitahu kesehariannya tadi pada Suho melalui pesan di HP-nya. Meskipun Si-eun belum tahu kapan Suho akan bangun. Tak berapa lama, Sonjae tiba-tiba muncul di sana. Sonjae menyuruh Si-eun agar mengikutinya jika dia tidak ingin tidur Suho terganggu malam ini. 네 친구 자는데 방해하면 안 되잖아. 존나 패고 싶게 생겼네. Si-eun dibawa Songjae ke markas aliansi setelah Baekgin ingin bicara dengannya. Belum juga Baekgin ngomong, Si-eun yang udah ngerti hubungan antara Baekgin dengan Hyomin langsung berkata bahwa dia sama sekali tak peduli dengan apa yang akan dilakukan Baekgin ataupun Hyomin. Tapi dia berjanji akan membunuh Baekgin serta semua aliansinya jika berani mendatangi rumah sakit lagi. Baekgin berjanji tak akan datang ke rumah sakit lagi asalkan Si-eun menjauhi Hyomin dan tak akan ikut campur ke dalam masalah mereka. 네가 한 말 지켜. 후민이 옆에서 알짱대지 말라고. 알겠으니까. Songjae protes kepada Baekgin kenapa Baekgin melepaskan Si-eun begitu saja, padahal Sonjae ingin sekali menghajarnya. Sonjae juga tidak mengerti kenapa Baekgin ingin sekali mengajak Hyomin bergabung dengan aliansinya, seolah-olah dia tak mampu mengalahkan Hyomin. Namun Baekgin tak mau memberitahu alasannya, hanya menyuruh Songjae agar mengirim orang ke kedai ayah Hyomin. Hyomin dapat telepon dari polisi kalau ayahnya kembali membuat masalah di kedainya. Hyomin pun terpaksa pergi melihat ayahnya sedang dilerai polisi karena habis bertengkar dengan beberapa orang pelajar SMA. Salah satu pelajar menghampiri Hyomin kalau dia dapat salam dari Baekgin. Ya, Baekgin sengaja berbuat seperti ini untuk menyerang mental Hyomin yang masih saja gak mau bergabung dengan aliansinya. Hari Senin isuk-isuk Si-eun kembali ke sekolah tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Dia datang ke base camp basket untuk memberitahu kalau semalam dia habis bertemu dengan Baekgin. Tanpa menjelaskan isi pembicaraannya dengan Baekgin, intinya Si-eun tak mau dilibatkan dengan permasalahan Hyomin dengan Baekgin. Hyomin yang mengerti dengan maksud Si-eun memutuskan agar mereka tak usah saling sapa lagi. 앞으로 안 척하지 말자. Juntae yang gak mau persahabatan mereka berantakan berusaha untuk membujuk Si-eun agar kembali seperti biasanya. Namun, 그냥 난 혼자가 편하다고. alhasil Si-eun kembali ke mode awal, jadi tukang molor atau tidur di dalam kelas karena dia tak punya teman. Untungnya, meskipun sendirian, anak-anak aliansi tak boleh menyentuhnya sesuai amanat dari Baekgin.
Hyumin sepertinya benar-benar merasa kacau hari ini. Itu terlihat ketika dia berjalan sendirian di depan, tak peduli dengan Yontak dan Juntae yang ada di belakangnya. Dia pun pamit duluan, alasan kalau dia ada kencan hari ini dengan seorang wanita. Sepeninggal Hyumin, Yontak dan Juntae berjalan ke arah yang sepi. Disitulah anak-anak aliansi mengikutinya, tak lupa dengan Songjae yang hadir juga di sana. Ternyata ini bukan kali pertama Yontak berhadapan dengan Songjae, karena dulu kakinya pernah dipatahkan oleh Songjae di tempat ini. Tahu kalau ini sangatlah berbahaya, Yontak menyuruh Juntae untuk melarikan diri. 여기 말고 눈에 힘 빼. Songjae ternyata ingin bertarung dengan si En, makanya dia menyuruh anak buahnya untuk mencari si En. Sementara Juntae yang mendengar itu langsung menelepon si En, bertanya apakah si En baik-baik saja. Juntae sebenarnya tak memberitahu situasinya sekarang, tapi karena si En mendengar ada suara keributan, si En yakin kalau temannya sedang dalam masalah, segera pergi dari sana. Sedangkan Hyumin ternyata datang ke markas aliansi seorang diri mencari Baekjin. Awalnya anak-anak di sana meremehkannya, tapi setelah Hyumin melakukan ini, mereka langsung ketakutan. Hyumin pun langsung menemui Baekjin, marah-marah karena semua yang dilakukan Baekjin terhadap dirinya membuatnya sangat benci kepadanya. Baekjin sih santai saja, mengaku sengaja ngajak Hyumin gabung ke aliansi karena dia masih menganggap Hyumin sebagai sahabatnya. Hyumin yang lagi emosi seketika berhenti saat Baekjin mengingatkan tentang nasib Yontak. Alhasil, Hyumin yang tahu Yontak dalam bahaya segera pergi dari sana. Namun tak semudah itu Peguso, dia kena hadang pasukan berandalan ini. 일어나 이 병신 새끼야. Dan inilah alasan Hyumin kenapa dia disegani pihak kawan ataupun lawan. Baekjin menyuruh anak buahnya untuk membiarkan Hyumin pergi, karena bukan dengan cara inilah Hyumin harus masuk ke aliansi mereka. Hyumin pun segera pergi dari sana mencari Yontak yang sedang dalam bahaya. Begitupun dengan si En yang terus mencari di mana perkelahian itu dilakukan. Juntae yang tak tega melihat Yontak terus dihajar, berusaha memohon, tapi dia juga malah ikut dihajar. Songjae benar-benar membuat Yontak tak berdaya. Dia lalu memfoto mereka berdua untuk diberikan kepada Hyumin atas perintah Baekjin, yang ingin memaksa Hyumin masuk ke aliansinya dengan menyerang psikologisnya. Tiba-tiba si En datang, dan inilah yang ditunggu Songjae dari kemarin, bertarung melawan si En. 오늘 좀 재밌네. 개노잼인데? Si En yang sebenarnya gak jago-jago amat gelut, memanfaatkan apapun yang ada di hadapannya. Si En yang mengandalkan kekuatan tubuhnya terus bertahan dan hampir saja menusuk Songjae dengan prem kacamata. Tapi Songjae berhasil membalikan keadaan. Si En yang dikira sudah menyerah, di luar dugaan melakukan ini. Setelah sama-sama tumbang, Hyumin datang diikuti suara sirine polisi yang mendekat. Di hadapan Hyumin, si En menyebut nama Suho, meminta maaf kalau dirinya tak bisa menahan untuk tidak berkelahi lagi. Nah, sebelum terjadi pertarungan tadi, Hyumin sempat mengkritik Yontak yang tak bisa mengajarkan Juntae cara berkelahi. Si En berkata, kenapa tak kamu saja yang mengajari Juntae? Hyumin menjawab bahwa dia tak akan pernah mengajari siapapun lagi cara bertarung, karena dia tidak ingin merasa bersalah lagi. Yah, entah siapa yang sudah diajari Hyumin cara bertarung, yang jelas kali ini si En baru siluman dari pingsannya, dan Hyumin memberitahu kalau dia berhasil menggendong si En ke tempat ini setelah kejar-kejaran dengan polisi. Tapi tidak dengan Songjae CS yang berhasil dibekuk polisi.
Hyumin berjanji kejadian seperti ini tak akan terulang lagi dan dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri walaupun harus dengan cara berkelahi lagi. Si-eun mengaku tak setuju karena kalau dibalas dengan kekerasan sampai kapanpun tak akan ada ujungnya dan bisa dipastikan akan banyak lagi korban yang berjatuhan. Ya, jadi Hyumin dan Baekjin merupakan teman masa kecil di mana Hyumin selalu jadi pelindung ketika Baekjin dibully oleh anak lain. Nah, sekarang karena dia tak mau lagi ada perkelahian seperti yang diinginkan Si-eun, Hyumin pun segera menelepon Baekjin memberitahu kalau dia bersedia gabung asalkan Baekjin tidak mengganggu teman-temannya. Baekjin pun setuju karena inilah momen yang dia tunggu-tunggu selama ini. Songjae keluar dari kantor polisi masih dalam keadaan pincang. Baekjin yang sedari tadi menunggunya langsung membawa Songjae ke tempat biasa dia menghajar orang. Baekjin bertanya tentang apa saja yang ditanyakan polisi kepadanya. Jangan sampai Songjae membocorkan rekening gelap yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Songjae jelas kecewa karena Baekjin boro-boro menanyakan keadaannya, ini malah mencurigainya. 갑자기 왜 여기 오자고 하나 했는데 했으면 나도 여기서 패 죽이려고 여기 오자고 한 거였어. 같은 새끼들이지만 같은 편 아니었나? 나 당분간 좀 쉰다. Besoknya, Baekjin didatangi oleh beberapa orang suruhan bosnya agar Baekjin ikut dengan mereka menghadap sang bos. Tapi Baekjin menolak alasan kalau dia akan menemui bosnya sendiri. Alhasil, karena merasa dilecehkan oleh anak kemarin sore, para preman ini mencoba menghajarnya. Namun, dasar preman boloho, mereka tetap gak mampu menghajar Baekjin yang hanya seorang diri. 제가 연락드릴게요. Di sekolah lain, Si-eun cukup terkejut karena teman-temannya dari tadi sudah menunggunya datang. Mereka ingin pergi bersama ke dalam kelas. 뭐야 같이 올라가려고 기다리고 있었지? 드디어 우리 얼음 공주님께서 Hyumin bahkan masuk ke kelas Si-eun mengajaknya pergi makan bareng. Setelah itu, mereka mengajak Si-eun main basket. Hyumin benar-benar menikmati kebersamaan itu dan meminta teman-temannya untuk tak khawatir lagi soal aliansi karena dia sudah membereskannya sendiri. Tiba-tiba, dia dapat telepon dari kantor polisi memberitahu kalau ayahnya kini berada di kantor polisi setelah memukul anak SMA. Hyumin pun segera pergi dari sana tanpa memberitahu apa yang terjadi kepada dirinya. Meskipun melihat ayahnya tidur nyenyak di penjara, tapi dia gak ridho, yakin kalau ini pasti perbuatan Baekjin yang terus memancing ayahnya agar melakukan kekerasan. Tak berapa lama, Baekjin memberi pesan dia akan mengeluarkan ayah Hyumin dan tidak akan mengganggu lagi teman-temannya asalkan Hyumin masuk ke dalam aliansinya. Untuk melampiaskan kekesalannya, Hyumin menghajar berandalan yang ditugaskan Baekjin untuk mengganggu ayahnya. Baekjin dapat telepon dari anak buahnya bahwa Hyumin telah memukuli anak-anak. Tapi Baekjin menyuruh anak buahnya untuk membiarkannya saja, toh itu pertanda yang baik. Setelah itu, Baekjin ditegur oleh bosnya karena gara-gara Songjae kemarin ditangkap, polisi jadi menghubunginya. Bosnya itu ingin Baekjin membereskan kekacauan ini sebelum dia bertindak lebih jauh lagi. 또 오게 하지 마. Tak hanya Baekjin yang disidang, Si-eun juga diinterogasi ibunya terkait kejadian kemarin yang dikira ibunya tidak tahu. Ibunya ingin mereka pindah ke luar negeri, takut kejadian di sekolah yang dulu terulang lagi. Tapi Si-eun menolak, meminta ibunya untuk mengacuhkannya saja seperti biasa. 그냥 저 신경 안 쓰고 살면 되잖아요. Kepindahan Si-eun sepertinya akan benar-benar terjadi setelah wali kelasnya memberitahu bahwa ibu Si-eun telah membereskan dokumennya di sekolah ini. Pak guru hanya berpesan agar Si-eun belajar dengan benar, jangan bergaul dengan murid yang aneh-aneh lagi di negeri orang. Di perjalanan pulang, Si-eun mendengar kalau Hyumin telah berbuat ulah lagi dengan menghajar anak-anak aliansi. Mereka takut kalau anak-anak aliansi akan membalas dendam dan merekalah yang menjadi sasarannya. Hyumin yang sedang memikirkan ajakan Baekjin tiba-tiba didatangi ayahnya yang marah karena dia tidak lagi bersekolah. Sang ayah berkata jika Hyumin tak mau sekolah, lebih baik dia cari uang karena makan dan pakaian tidaklah gratis. Hyumin yang kesal segera keluar menuruti perintah Baekjin yang menyuruhnya untuk memaksa anak sekolah Yoksam agar bergabung dengan aliansinya. 니네 아빠나 네 친구들 네가 원하는 걸 해줄 수 있는 건 내가 원하는 거 해준다며. Hyumin pun pergi ke sebuah tempat hiburan bertemu dengan pimpinan geng sekolah yang sering disebut si Kliwon.
받아. 이제 성남은 연합에 들어오는 거야. Balik lagi ke si En, saat dia sedang mengisi pendaftaran di sekolah barunya, dia dikejutkan dengan kedatangan dua temannya yang mengajaknya main keluar. Rupanya, mereka sengaja mengajak main karena mereka tahu soal si En yang akan pindah sekolah ke luar negeri. Si En sebenarnya belum tahu pasti, tapi sepertinya dia akan benar-benar pergi. Bertanya apa yang terjadi pada Hyumin. Yontak menjawab bahwa dia gak perlu mengkhawatirkan Hyumin karena Hyumin sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Karena penasaran, si En coba meneleponnya, tapi Hyumin hanya menjawab bahwa si En tak perlu tahu di mana dia berada, yang penting dia tidak merugikan si En. Datang ke markas aliansi, Hyumin sudah disambut oleh Baekjin serta anak buahnya. Besoknya, si En sudah terlihat berada di bandara untuk melanjutkan sekolahnya di Singapura. Ibunya berterima kasih karena si En sudah mau menuruti keinginannya. Namun tak lama kemudian, si En dapat telepon dari Juntae yang jujur kalau waktu itu mereka bertiga pernah menguntit si En menjenguk Suho. Mereka juga tahu alasan kenapa Suho berada di sana. Mereka menganggap bahwa itu bukanlah kesalahan si En dan si En tak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Seketika, si En langsung terdiam, tak menyangka kalau teman-temannya itu sangat memperhatikannya, membuat si En berubah pikiran, tak mau berangkat ke luar negeri. Aduh, lebar tiket. Keesokan harinya, Yontak yang tahu kalau si En gak jadi berangkat, langsung pergi menemui si En di kelasnya. Tapi si En sangat menyesalkan mengetahui bahwa Hyumin masuk aliansi Baekjin. Dia yakin Hyumin melakukan itu karena Hyumin tak mau teman-temannya diganggu lagi kelompok aliansi. Pokoknya, apapun yang terjadi, mereka harus membawa Hyumin kembali seperti biasa. Hyumin sendiri terus melakukan tugas dari Baekjin, memaksa pimpinan sekolah yang belum gabung aliansi untuk bergabung. Setelah pekerjaannya selesai, Hyumin diberi uang oleh Baekjin, anggap saja BLT dari pemerintah. Hyumin tahu suatu saat Baekjin akan menyuruhnya melakukan hal yang lebih buruk lagi. Tapi apa mau dikata, dia harus nurut karena ini demi ayah dan teman-temannya. Yang jelas, Hyumin sekarang sangat menyesal telah melatih Baekjin ilmu bela diri sejak kecil, karena setelah dia menguasai jurus kodok bangkong, Baekjin berubah menjadi anak yang brutal, anak yang selalu memukuli orang lain demi kesenangannya. 다 너한테 뵌 건데. Keesokan harinya, mereka bertiga jalan kaki demi menemui Pak Hyumin di rumahnya. 박후민! Sayangnya, Hyumin tak ada di rumah, dan mereka hanya mengobrol dengan ayahnya yang kecanduan sekali dengan minuman keras. Ayahnya berkata dia tidak tahu di mana anak dungu itu berada. Dia malah balik nitip pesan kalau mereka ketemu Hyumin. Bilangin, mendingan Hyumin mati saja, atau enggak belajar menggoreng ayam biar dia dapat duit. Si En bertanya apa yang telah dilakukan Hyumin kepada Anda sehingga Anda begitu kesal kepadanya. Padahal di sekolah, Hyumin bukanlah bocah dungu seperti apa yang Anda katakan. Dia adalah pelindung bagi teman-teman di sekitarnya. Banyak orang yang mengagumi Hyumin karena kebaikannya. Jadi menurut si En, permasalahan mereka bukan ada pada Hyumin, melainkan pada ayahnya. Jelas dong ayahnya murka, menyuruh mereka untuk keluar. Di perjalanan pulang, si En tidak mengerti kenapa Baekjin sangat ingin Hyumin bergabung dengan aliansinya. Yontak menjawab, sejak mereka masuk SMP, Baekjin memutuskan untuk fokus belajar, dan hal itu membuat teman-teman mereka yang lain menjadikan Baekjin sebagai bahan rundungan. Hyumin yang tak mau temannya terus dijadikan bahan rundungan, mengajari Baekjin cara bertarung, sampai pada akhirnya dia menyalahgunakan kemampuannya itu untuk hal-hal yang negatif. Itulah alasan kenapa waktu itu Hyumin bilang bahwa dia tidak mau lagi mengajari orang ilmu bela diri. Saat jam istirahat, mereka menemui Hyoman yang pernah masuk ke aliansi tersebut untuk menanyakan kira-kira di mana Hyumin berada. Awalnya dia tak mau memberitahu, tapi karena takut dihajar Yontak, dia akhirnya mau buka mulut. Kemungkinan Hyumin sedang berada di tempat bowling di mana Baekjin sebagai manajer di sana. Tempat itu merupakan tempat pencucian uang bagi seorang gangster lokal dengan memanipulasi penjualan serta mempekerjakan anak-anak aliansi lalu memberi mereka gaji besar. Mereka mencuci uang dari dana Daesung Bike yang bergerak dalam bisnis pencurian segala jenis sepeda motor,
merubah plat nomor, cat, serta aksesoris, lalu menjual lagi dengan status ilegal. Keuntungan semua itu mereka akan catat dalam sebuah dokumen mereka sendiri. Setelah dijual, kendaraan itu mereka akan curi lagi, sehingga pendapatan mereka akan terus berlipat. Para korban tak bisa mengadukan masalah itu ke polisi karena mereka membayarnya dengan uang tunai serta rekening palsu. Jadi, polisi kesulitan untuk membongkar kasus ini karena mereka kekurangan bukti. Hyoman yang masih dendam pada Baekjin mengajak mereka untuk bersatu mengeroyoknya, tapi mereka sama sekali tak mempedulikannya. Si-eun memohon pada Yontak agar tidak melakukan hal bodoh terlebih dahulu karena dia punya rencana yang akan dia jalankan. Tiba di rumah, Hyomin sengaja meletakkan uang itu di meja agar ayahnya bisa memakainya. Tak berselang lama, Baekjin mengirimkan sebuah foto motor dan setelah dikonfirmasi, artinya Hyomin harus segera bergerak lagi mencari motor tersebut jika dia masih ingin melindungi teman-temannya. Entah apa yang direncanakan Si-eun karena dia terlihat masuk ke markas aliansi sendirian saja mencari Baekjin. Dia disambut oleh Songmok dan Dongha yang baru tahu seperti inilah wajah orang yang mengalahkan Songjae. 나 백진 어딨어? 백신이 왜? 그래, 뭐 백신이 금방 올 거니까. Sedangkan Yontak dan Juntae nekat mencari Daesung Baek berbekal informasi dari Google Maps. Juntae sempat mengingatkan Yontak agar mereka menuruti kata Si-eun saja, jangan dulu melakukan sesuatu. Tapi Yontak menolak karena mereka tak akan mendapatkan hasil dengan hanya berdiam diri saja. Mereka pun memeriksa tempat yang dimaksud dan benar saja di dalamnya banyak sekali kendaraan bermotor dan mereka yakin inilah tempatnya. Sekarang mereka akan menunggu di tempat tersebut, siapa tahu Hyomin datang atau keluar dari tempat tersebut. Hyomin sendiri kini sedang melakukan tugasnya, yaitu mencuri sepeda motor sesuai dengan alamat yang diberikan Baekjin. Hyomin sempat mendapat telepon dari Yontak, tapi dia tak mau mengangkatnya. Kesal karena teleponnya tadi angkat, Yontak nekat mengajak Juntae untuk masuk ke dalam. 야, 나와 이 새끼야. 야, 바꿔. Di dalam, Yontak melihat celana motif maung yang sering dipakai oleh Hyomin, jadi mereka yakin kalau Hyomin tinggal di sini. Juntae juga melihat berkas-berkas di sebuah ruangan, bisa jadi salah satunya berkas dana gelap yang tadi diceritakan oleh Hyoman. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, Yontak berusaha membongkar ruangan itu menggunakan palu. Baekjin akhirnya datang ke markas, bingung kenapa Si-eun ada di sini, padahal dia tidak punya urusan utang piutang. Si-eun berkata bahwa dia hanya penasaran kenapa seorang siswa berprestasi seperti Baekjin masih mau mengerjakan pekerjaan haram seperti ini. Kalau Baekjin gak mau jawab, mungkin dia akan tahu jawabannya nanti dari Hyomin. Si-eun menyarankan agar Baekjin tidak terlalu berharap pada Hyomin, karena ketika Baekjin menganggap Hyomin adalah teman, belum tentu Hyomin menganggapnya begitu. Baekjin yang udah pabaliut alias pusing dengan perkataan Si-eun langsung memperlihatkan tindakan dua temannya yang masuk Daesung Baek tanpa izin. Dan sebentar lagi anak buahnya akan tiba di sana menangkap mereka. Si-eun yang berniat menolong mereka dicegah oleh Baekjin. 아쿠도 니들 구하겠다고 이렇게 갔었는데. Untungnya Hyomin keburu datang, terkejut kenapa Si-eun berada di sini. Segera membawanya keluar, tapi Hyomin tambah bingung lagi saat diberitahu bahwa Yontak dan Juntae kini sedang menjadi buruan aliansi di Daesung Baek. Hyomin menyuruh Si-eun pergi duluan karena dia masih ada urusan dengan Baekjin. 괜찮으니까 가라고 먼저. Ya, Hyomin ternyata gak jadi mencuri motor Supra itu. Sekarang dia sudah sadar, menyuruh Baekjin untuk mengerjakannya sendiri pekerjaan sampah seperti itu. Dia gak peduli lagi apa yang akan Baekjin lakukan terhadap teman-temannya. Yang penting mulai sekarang Baekjin tidak menghubunginya lagi. Membuat Baekjin marah lalu memukul Hyomin. Balik lagi ke mereka yang akhirnya menemukan catatan jual beli motor bodong serta STNK only ini di dalam sebuah laci. Namun ketika akan keluar, Yontak menyuruh Juntae untuk mundur biar dia sendiri yang melawan para cucunguk ini. Yontak hampir saja berakhir, untungnya Juntae segera bertindak. Walaupun gerakannya minimal, tapi setidaknya usaha Juntae itu bisa membuat mereka mengambil napas dulu untuk siap-siap melarikan diri.
Kita ke Sian saat mau berlari ke Daesung Baek, tiba-tiba dia mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahunya tentang keadaan Suho yang sedang kritis. Sian yang bingung harus berbuat apa, tak sadar dengan kedatangan truk dari arah sampingnya. Mereka sangat senang dikira bisa lolos dari kejaran, tapi kertas itu akhirnya berhasil dicuri lagi dan mereka berdua harus babak belur. Tak berselang lama, Hyumin datang membantai semua anak-anak aliansi yang ada di sana. 미친 새끼야. 너 죽어야겠다. Yontak berusaha menghentikan Hyumin tapi tak bisa. Sampai pada akhirnya Juntae menerima telepon lalu memberitahu mereka kalau Si-eun berada di rumah sakit. Mereka pun segera pergi ke sana melihat Si-eun sedang dirawat di ruang intensif. Dalam mimpinya, Si-eun melihat Hyumin, Yontak, dan Juntae sangat gembira sekali. Jaebom tiba-tiba hadir sambil berkata kalau dulu Si-eun, dirinya, dan Sunho sama bahagianya seperti itu. Namun semua itu tak ada gunanya karena pada akhirnya mereka akan sama-sama terluka dan juga hancur. Si-eun lalu meminta maaf kepada Jaebom, tapi bukan kata itu yang ingin dia dengar dari Si-eun. Beberapa jam kemudian ibu Si-eun keluar ruangan memberitahu mereka bahwa sekarang kondisi Si-eun sudah stabil, tapi ibunya memohon agar mereka tidak berteman lagi dengan anaknya. 안정 취하고 있다니까 저희 다 시은이 친구인데요. 친구하지 말아줘. Beralih ke Baekjin yang marah karena catatannya terlihat hilang satu lembar. 다 나가 이 씨발 새끼들아. Sementara itu, Hyumin yang baru pulang kembali ke rumah langsung disuruh makan oleh ayahnya. Jelas dong, Hyumin bingung karena tak biasanya ayahnya bersikap seperti ini. Jangan-jangan sekarang ayahnya sering nonton ceramah Mamah Dede. Sampai-sampai dia mengembalikan uang pemberian Hyumin karena dia takut uang itu hasil dari uang haram. Ayahnya juga memberitahu kalau kemarin dia didatangi oleh teman-teman Hyumin, di mana salah satunya menceramahinya dengan lantang. Menurut ayahnya, Hyumin sangat beruntung punya teman seperti mereka. Makanya ayahnya menyarankan agar Hyumin menjaga mereka dengan baik. Seketika Hyumin menangis, teringat dengan Si-eun yang sekarang lagi di rumah sakit gara-gara dirinya. Di lain sisi, berbekal dengan selembar kertas catatan itu, Juntae pergi ke kantor polisi, siapa tahu polisi mau menyelidikinya. Namun karena dinilai bukti itu tidaklah cukup, polisi tidak bersedia memprosesnya. Untuk itu, Juntae kembali membawa kertas tersebut lalu pergi dari sana. Masalahnya, setelah di luar, dia sudah diikuti oleh anak-anak aliansi, lalu menyeretnya ke gudang, tempat Baekjin biasa menginterogasi musuh-musuhnya. Para berandalan itu menyiarkan secara langsung penyekapan itu sambil membakar kertas catatan yang dicuri Juntae. Sambil tak lupa menghajar Juntae hingga babak belur. Melalui sambungan telepon, Baekjin menyuruh Juntae agar menghapus foto berkas itu dari HP-nya. Dan Juntae menolak sebelum Baekjin memastikan tak akan mengganggu teman-temannya lagi. 내 친구들 건드리지 마. Keributan itu membangunkan Songjae yang sedari tadi tidur di tempat sempit. Songjae menyuruh Juntae agar memberikan apa yang mereka mau jika Juntae masih ingin hidup. Tapi Juntae menolak meski dia harus mati hari ini. Songjae yang terkesan dengan pengorbanan Juntae tiba-tiba menghajar anak buah si Baekjin. 낭만할게요. Di pihak lain, Hyumin dan Yontak berlari ke tempat tersebut untuk menolong Juntae. 인사들 나눠. Nah, meskipun terlihat aneh karena Songjae berbuat seperti itu, tapi Hyumin tetap mengucapkan terima kasih karena Songjae mau menolong temannya. Songjae berpendapat orang macam Juntae dan Si-eun lebih pantas menjadi pemimpin di SMA Unjang ketimbang Hyumin. Dan Hyumin sangat mengakui itu. Di tempat lain, Baekjin lagi-lagi didatangi bosnya terkait laporan yang kemarin diajukan oleh Juntae. 백진이 바쁘다고 나한테 말해라. 내가 언제까지 짭새들 연락을 받아줘야 돼.
Dia mengancam akan membunuh Baekjin jika hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Di perjalanan pulang, Yontak memuji apa yang dilakukan Jungtae tadi. Jungtae sangat berani dan seperti orang gila. 우리 다 또라이잖아. 뭐라는 거야, 씨. Nah, karena tindakan Baekjin udah sangat keterlaluan, besoknya Hyumin membawa Toa pergi ke sekolah Yoil, menantang Baekjin serta aliansinya bertarung dengan sekolah Punjang. Baekjin hanya perlu mengatur waktunya. Jika Unjang menang, maka Baekjin harus membubarkan aliansinya. Kabar tantangan itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Bahkan Yontak sengaja menyiarkannya lewat pusat informasi sekolah bahwa mereka akan bertarung melawan aliansi agar tidak dirundung lagi oleh mereka. Begitupun dengan Baekjin yang menyiapkan seluruh anak buahnya agar turun tangan dalam tawuran akbar tersebut. Malamnya, Hyumin menyempatkan diri pergi ke rumah sakit melihat Si-eun. Dan ibunya yang sebelumnya meminta teman-temannya untuk menjauhi Si-eun, kini memperbolehkan Hyumin untuk masuk ke dalam. Menurut dokter, saat ini Si-eun sedang tidur. Tabrakan itu sebenarnya gak terlalu parah. Saraf Si-eun hanya terkejut dan dia perlu banyak istirahat. Dokter juga tidak bisa memastikan kapan Si-eun akan bangun karena itu tergantung kemauan Si-eun sendiri. Di luar dugaan, Si-eun terbangun dan langsung ingin menemui Suho. Hyumin berusaha menenangkan Si-eun sembari menjelaskan bahwa Suho kini kembali stabil, tapi Si-eun kekeh ingin melihatnya. Si-eun pun mampir ke ruangan Suho, tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena berkat Suho dia jadi tahu betapa berartinya punya sahabat, bisa tertawa bersama, sedih bersama, dan yang paling penting bisa kasbon ketika kita lagi gak punya duit. Si-eun sangat bersyukur karena ada 3 sahabat yang selalu menyayanginya. Bahkan Juntae sampai meneteskan air mata senang melihat Si-eun sadar dari pingsannya. Hyumin yang pura-pura kuat meledek Juntae dengan sebutan cengeng, padahal sebenarnya tadi dia juga menangis ketahuan oleh Si-eun. Si-eun yang sadar akan sesuatu bertanya apa yang terjadi. Di tempat inilah mereka akan melakukan pertarungan melawan Baekjin serta aliansinya. Si-eun ingin Hyumin mengundur hari pertarungan itu bila mereka ingin menang, karena bagaimanapun juga mereka tetap kalah jumlah. Bertanya siapakah orang yang paling Baekjin percayai di aliansinya. Si-eun pun menemui Songjae. Pertama-tama dia meminta maaf atas perbuatannya dulu yang mengakibatkan Songjae harus disuntik tetanus. Songjae sebenarnya mengerti dengan maksud kedatangan Si-eun kemari. Si-eun ingin dirinya menyerahkan akun palsu penggelapan dana aliansi yang ada pada dirinya. Si-eun berjanji setelah aliansi hancur, maka dia tidak akan menyeret nama Songjae ke dalamnya. Songjae pun setuju dengan tawaran Si-eun, dan sekarang dia akan memanfaatkan Hyoman untuk menyebarkan akun palsu itu ke sebagian anggota aliansi yang dia kenal. Agar mereka tahu bahwa Baekjin telah menggelapkan dana aliansi untuk kepentingan dirinya sendiri. 나도 이 새끼 이거 지 혼자 돈 주고 친 거 같은데? 아깝네. 돈 때문에 쉽게 흩어질 거야. Sedangkan Yontak dan Hyumin menyiapkan fisik mereka sebelum tawuran akbar itu tiba. Sementara itu, Baekjin terus mengingat masa-masa kecil dirinya bersama Hyumin di tempat itu. Hanya saja, yang membuat saya terkejut adalah uang korupsi di aliansi itu rupanya Baekjin sumbangkan ke sebuah gereja. Di mana kali ini, pengelola gereja itu tak mau lagi menerima sumbangan dari Baekjin karena dia tidak pernah tahu dari mana asal-usul uang tersebut. Baekjin hanya termenung sambil berkata, 좀만 쉬었다 갈게요. Singkatnya, hari pertarungan pun tiba. Baekjin heran kenapa anggota aliansi hanya sedikit yang datang. Dongha menjawab bahwa sebagian lagi sedang sibuk meributkan uang penggelapan itu. Baekjin sangat yakin kalau pelakunya adalah Si-eun. Si-eun sendiri mendapat pesan dari Songjae bahwa akun aslinya mungkin berada di markas. Dan Si-eun disarankan untuk mengambilnya sekarang mumpung markas lagi sepi. Yontak dan Juntae memimpin pasukan yang mayoritas diisi SKB alias siswi khusus bully, ditambah Hyoman yang mengerahkan juga seluruh anak buahnya. Juntae sempat melakukan ceramah bahwa dia dan teman-temannya tidak akan pernah memaafkan Hyoman, tapi untuk hari ini dia akan melepaskan perseteruan karena mereka semua harus bersatu. Merdeka. Si-eun yang datang sendirian ke sana rupanya tidak sadar bahwa Songjae adalah orang yang licik. Itu terbukti kalau Si-eun sudah termakan tipu muslihatnya. 이 정도는 돼야 나백진 그 새끼 제낄 거 아니야.
누가 다치는 게 내가 막 착한 새끼가 된 것 같아가지고. Hyumin yang sudah menunggu mereka datang merasa cemas karena tak melihat si En ada dalam barisan. Juntae lalu melihat pesan kalau saat ini si En sedang berada di markas aliansi. Tapi ketika ditelepon, HP-nya gak aktif. Juntae minta izin pamit menyusul si En dan dia menitipkan teman-temannya kepada Hyubin dan Yonta. 부탁할게. Tiba di sana, Hyumin mengingatkan jika Baekjin kalah, maka aliansi harus dibubarkan. 다 죽여. Di tempat berbeda, si En yang sempat pingsan diam-diam membuka matanya lalu. Di saat bersamaan, Juntae tiba di sana mendapati si En baru keluar dari sebuah ruangan. Tapi ketika mereka akan pergi, si Kliwon tiba-tiba bangkit lagi mengajak mereka untuk bertarung. Juntae yang terluka menyuruh si En pergi duluan karena Hyumin sangat membutuhkannya. Si En terus berlari, berharap dia tidak terlambat datang. Dari cara bertarung Hyumin, sepertinya dia mengincar sisi yang sama hingga Baekjin kesakitan dan hanya menggunakan sisi kanannya untuk bertarung. Meskipun begitu, Baekjin tetap bisa mengimbangi gerakan Hyumin. Hingga pada akhirnya Hyumin pun tumbang. Anggota aliansi mengklaim bahwa pertarungan sudah selesai karena Hyumin sudah kalah. Baekjin juga sudah memutuskan bahwa SMA Unjang mulai hari ini masuk aliansi. Dan siapapun yang tidak setuju boleh melawannya hari ini. 다음은 누구야? Di saat Yontak akan maju, si En tiba-tiba datang dari belakang menantang Baekjin. Kekuatan Baekjin emang gak ada obat, meskipun sebelah tubuhnya udah sulit digerakkan, tapi dia masih bisa bertahan, serta membuat si En kewalahan, dan akhirnya gak bisa berdiri lagi. Meskipun begitu, si En tetap senang, merasa dia sudah menjalankan misinya dengan baik. Karena sebelumnya, si En dan Hyumin sudah sepakat untuk menyerang ke sisi yang sama, agar Baekjin terluka dan gak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Jika Hyumin kalah, maka si En akan menggantikannya sampai Hyumin kembali bangkit. Dan sekarang, inilah saatnya untuk menyelesaikan semuanya.
Hyumin meminta maaf pada Baekgin, tapi Hyumin ingin Baekgin meminta maaf juga kepadanya. Karena sebagai manusia yang beradab, mereka harus saling memaafkan tanpa menunggu hari lebaran. Kemenangan itu disambut oleh semua teman-temannya, sekaligus mengakhiri perundungan yang mereka terima selama ini. Juntai yang baru datang menyambut mereka dengan bahagia, lalu mereka pun pulang naik bis yang sama sambil tertidur pulas di dalamnya. Singkat cerita, mereka pun naik ke kelas 3, dan semenjak kejadian itu tak ada lagi yang namanya keributan. Hanya saja mereka penasaran karena tak pernah mendengar kabar lagi tentang Baekgin. Saat sedang melamun di pinggir lapang, Si-eun dapat telepon kalau Suho telah siuman. Mereka pun pergi ke sana, dan Suho sangat senang melihat Si-eun punya teman baru. 보기 좋네. Di pihak lain, menghilangnya Baekgin, bos gangster ini kini menunjuk Songjae sebagai pimpinan aliansi yang baru. Dan setelah dinyatakan menghilang, Baekgin kini diketahui sudah meninggal dunia, di mana Hyumin dan kawan-kawan datang ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir. Tamat. Oke Sobat Kompa, film ini benar-benar seru sekali. Mudah-mudahan nantinya ada season ketiganya ya. Mohon maaf saya gak sempat bikin pesan untuk film ini. Saya hanya merasa bingung dengan yang namanya persahabatan. Tak ada ikatan darah, tak ada ikatan kekeluargaan, tapi kita bisa saling menyayangi dan saling melindungi. Saya ingin tanya, apakah kalian punya sahabat sejati saat sekolah dulu? Dan kalau kalian punya, coba tulis namanya di kolom komentar. Siapa tahu sahabat kamu juga sering nonton komentator palsu ya. Kalau saya sih si Bambang ya, orangnya hitam, rese, pika sebelen, tapi ngangenin anjir asli. Dia mah suka ngasih contekan sama saya, dan orang pertama yang ngajarin saya udud. Wah, pokoknya si Bambang best friend lah ya. Dimana mana ayeuna Bang, cukup ya. See you, bye-bye.